Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Ustazah semua? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ananda masih tetap semangat untuk belajar daring, dan Ustazah harap Ananda semua menonton video ini dari awal hingga akhir dan mengerjakan tugas-tugasnya dengan benar. Sebelum kita lanjut pembelajaran kita awali dengan membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa belajar, raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali pembelajaran bahasa Indonesia kelas 7 bersama Ustazah Hikmah. Oke. Pembelajaran kita kali ini adalah tentang penggunaan ejaan. Di video pembelajaran sebelumnya Ananda sudah belajar tentang membuat teks deskripsi, membuat teks narasi, dan membuat teks prosedur. Sebelum kita membuat teks tersebut, kita harus paham dulu tentang penggunaan ejaannya. Ejaan yang disempurnakan atau kita singkat dengan EYD. Ya. Setelah Ustazah koreksi tugas-tugas Ananda, ternyata masih banyak kesalahan dalam penggunaan ejaan. Oke, selanjutnya, apa itu ejaan? Ejaan adalah keseluruhan aturan tentang penggambaran lambang bunyi ujar suatu bahasa serta tata cara penggabungan bunyi ujar dan pemisahannya. Nah, bahasan dalam ejaan ini mencakup pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, pemakaian tanda baca, penulisan singkatan dan akronim, penulisan angka dan lambang bilangan. Ya. Untuk di pembahasan ini, Ustazah akan menjelaskan atau memaparkan tentang pemakaian huruf dan penulisan huruf, ya. Kita masuk pada sub pembahasan yang pertama, yaitu pemakaian huruf. Huruf abjad dalam ejaan bahasa Indonesia terdapat 26 huruf, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, di sini di layar Ananda dapat melihat ya hurufnya ya. Ada huruf kapital A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Di sini dapat kalian lihat ya huruf kapitalnya dari huruf abjad dalam ejaan bahasa Indonesia. Kemudian huruf vokal. Dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf A, I, U, E, dan O. Huruf vokal dalam bahasa Indonesia ada 5. Dan di sini Ustazah tulis contoh di posisi awal, posisi tengah, dan di posisi akhir. Huruf vokal A, contoh katanya adalah api. Di posisi tengah ada padi, posisi akhir lusa. Ya, huruf vokalnya ada di akhir. Huruf vokal E, contoh katanya di posisi awal enak, peta, sore, emas, kena, tipe. Ya. Lanjut huruf vokal yang I, contoh katanya itu, simpan, murni. Huruf vokal O, oleh, kota, radio. Dan yang terakhir huruf vokal U, contoh katanya ulang, bumi, ibu. Ya, itu tadi contoh katanya ya di posisi awal, posisi tengah, dan di posisi akhir. Lanjut, huruf konsonan. Huruf konsonan dalam bahasa Indonesia itu ada 21 ya, selain huruf vokal tadi. Huruf abjad Indonesia ada 26, huruf
vokalnya ada 5, berarti huruf konsonannya ada 21 huruf. Apa saja? Itu ada huruf D, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Kita lihat contoh kata pada posisi awal, posisi tengah, dan di posisi akhir. Huruf B. Contohnya bahasa, sebut, adab. Huruf konsonan C. Cakap, kaca. Di posisi akhir tidak ada. Huruf konsonan D. Dua, ada, abad. Huruf konsonan F. Fakir, kafan, maaf. Huruf konsonan G. Guna, tiga, gudeg. Huruf konsonan H. Hari, saham, tua. Huruf konsonan J. Jalan, manja, mikraj. Huruf konsonan K. Kami, paksa, politik. Huruf konsonan L. Lekas, alas, akal. Huruf konsonan M. Maka, kami, diam. Huruf konsonan N. Nama, tanah, daun. Huruf konsonan P. Pasang, apa, siap. Huruf konsonan Q. Quran, status quo, taufik. Huruf konsonan R. Ada raih, ada bara, ada putar. Huruf konsonan S. Sampai, asli, rapat. Tangkas maksudnya. Kemudian huruf konsonan T. Tali, asli, rapat. Huruf konsonan V. Varia, mata. Di posisi akhir tidak ada. Huruf konsonan W. Ada kata wanita. Di posisi tengah lava. Di posisi akhirnya tidak ada. Huruf konsonan X. Ada Xerox. Posisi tengah ada Hawa. Dan posisi akhir ada sinar X. Huruf konsonan Y. Yakin. Posisi tengah tidak ada katanya. Dan di akhir juga tidak ada. Huruf konsonan Y. Ada kata zeni. Kemudian ada kata lazim. Kemudian di posisi akhir itu ada jus, ya. Lanjut. Huruf diftong. Dalam bahasa Indonesia terdapat huruf diftong yang dilambangkan dengan ai, au, dan oi, ya. Ai, au, dan oi. Oke, contoh huruf diftong ai. Posisi awal ada ain, posisi tengah malaikat, posisi akhir pandai. Huruf diftong au, posisi awal contoh katanya adalah aula, posisi tengah ada saudara, posisi akhir katanya harimau. Huruf diftong oi, posisi awal contoh katanya tidak ada, posisi tengah contoh katanya boykot, dan posisi akhir contoh katanya amboy. Lanjut ke gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan itu ada kha, eng, nye, dan sya. Contohnya huruf kha. Contoh posisi awal khusus. Contoh kata posisi tengah akhir, dan contoh kata posisi akhir tarikh. Huruf em. Contoh kata posisi awal ngilu, posisi tengah bangun, posisi akhirnya senang. Huruf nye. Contoh kata di posisi awal nyata, contoh kata posisi tengah banyak, dan contoh kata di posisi akhir tidak ada. Huruf sya. Contoh kata posisi awal syarat, contoh kata posisi tengah isyarat, dan contoh kata di posisi akhir ada arash. Lanjut ke sub pembahasan yang kedua, yaitu penulisan huruf. Dua hal yang harus diperhatikan dalam penulisan huruf adalah yang pertama, penulisan huruf besar atau kapital. Yang kedua, penulisan huruf miring. Pada pembahasan kali ini,
Ustazah akan menjelaskan penulisan huruf besar atau kapital. Untuk penulisan huruf miring akan Ustazah jelaskan pada video pembelajaran selanjutnya. Oke, kita masuk penulisan huruf kapital. Ya, dalam teks kita harus memperhatikan penulisan ejaan, termasuk juga penulisan huruf kapital. Untuk mengetahui di mana penulisan kapital itu kita buat, kita harus tahu apa-apa saja yang harus diperhatikan, ya. Apa saja itu? Yang pertama, huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat, ya. Jadi, penulisan huruf kapital itu digunakan pada awal kalimat. Misalnya, dia membaca buku, huruf D, ya. Bagaimana cara membuat sop ikan gurami? Huruf B-nya huruf kapital. Pekerjaan itu akan selesai dalam 1 jam, huruf P, ya. Yang kedua, penulisan huruf kapital digunakan pada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung, ya. Jadi pada petikan langsung, contohnya, Adi bertanya, kapan kita pulang? Nah, huruf pertama petikan langsung yaitu kata kapan, ya. Di sini ada huruf K, hurufnya kapital. Kapan. Kemudian contohnya orang itu menasihati anaknya, berhati-hatilah nak. Nah, kata berhati-hati, huruf B di sini menggunakan huruf kapital. Kemudian yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam kata dan ungkapan yang berhubungan dengan agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Misalnya, Islam, Quran, yang maha pengasih, bimbinglah hambamu ya Tuhan ke jalan yang lurus. Tadi ya. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Misalnya, Mahaputra Yamin, Nabi Ibrahim. Selanjutnya, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang tidak diikuti nama orang. Misalnya, dia baru saja diangkat menjadi sultan. Nah, di sini sultan huruf S-nya tidak menggunakan huruf kapital karena dia tidak diikuti nama orang, ya. Jadi huruf di sini huruf kecil, bukan huruf kapital. Pada tahun ini dia tidak pergi naik haji. Nah, haji di sini kan tidak diikuti nama orang, makanya penggunaan hurufnya jadi kecil. Baik, selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan yang diikuti nama orang, nama instansi, atau nama tempat yang digunakan sebagai pengganti nama orang tertentu. Contohnya, Wakil Presiden Adam Malik. Nah, jadi penggunaan huruf kapitalnya nih semua dipakai, ya. Gubernur Jawa Tengah. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan atau nama instansi yang merujuk kepada bentuk lengkapnya. Misalnya, sidang itu dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia. Jadi, Presiden Republik Indonesia penggunaan hurufnya itu adalah huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang tidak merujuk pada nama orang, nama instansi, atau nama tempat tertentu. Misalnya, berapa orang camat yang hadir dalam rapat itu? Jadi kata camat huruf C di sini digunakan huruf kecil, tidak huruf kapital. Kemudian contohnya divisi itu dipimpin oleh seorang mayor jenderal, ya. Mayor jenderal di sini kecil, ya. Karena dia tidak merujuk kepada nama orang, ya. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Misalnya Amir Hamzah, Dewi Sartika, ya. Jadi kalau menulis namamu menggunakan huruf kapital, ya. Jadi cobaan Anda untuk menulis nama kita harus tulis dengan lengkap dan gunakan huruf kapital, ya. Kemudian huruf kapital dipakai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya suku Sunda, bahasa Indonesia. Jadi penggunaan nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa itu menggunakan huruf kapital, ya. Jadi Sunda di sini huruf kapital, Indonesia di sini menggunakan huruf kapital.
Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa yang digunakan sebagai bentuk dasar kata turunan. Contohnya, pengindonesiaan kata asing, ke Inggris-Inggrisan, ke Jawa-Jawaan. Ya, jadi tidak pakai huruf kapital di sini. J-nya huruf besar tidak ya. Jadi hurufnya kecil, ke Jawa-Jawaan, begitu juga dengan ke Inggris-Inggrisan. Lanjut. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari raya. Contohnya, tahun Hijriyah, bulan Agustus, hari Jumat. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama peristiwa sejarah. Misalnya, Perang Dunia I, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama diri geografi. Contohnya Banyuwangi, Asia Tenggara. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama geografi yang diikuti nama diri geografi. Contohnya Bukit Barisan, Teluk Benggala, ya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama diri atau nama diri geografi jika kata yang mendahulinya menggambarkan kekhasan budaya. Contohnya ukiran Jepara, tari Melayu, sarung mandar, asinan Bogor, ya. Jadi kalau kalian dalam soal misalnya menemukan seperti ini, berarti yang menggambarkan kekhasan budaya harus menggunakan huruf kapital. Lanjut, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama unsur geografi yang tidak diikuti oleh nama diri geografi. Misalnya berlayar ke Teluk, berenang di danau, ya. Jadi yang tidak diikuti oleh nama diri geografi. Berlayar ke teluk, berenang di danau. Jadi kalau misalnya diikuti diri geografi, misalnya berlayar ke teluk Sumatera misalnya. Jadi Sumateranya itu hurufnya S-nya itu besar. Berenang di Danau Toba, berarti Tobanya itu harus huruf besar T-nya, ya. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama diri geografi yang digunakan sebagai penjelas nama jenis. Contohnya nangka Belanda, kunci Inggris, petai Cina, pisang Ambon, ya. Yang tidak digunakan nama diri geografi, ya. Jadi kan nangka Belanda ini bukan nama diri geografi, tapi ini kan nama buah-buahan. Kunci Inggris juga bukan nama geografi, tapi ini adalah benda. Petai Cina juga bukan geografi, ya, atau wilayah suatu tempat, tapi ini adalah benda. Pisang Ambon juga begitu, ya. Ambon itu bukan nama, pisang Ambon di sini bukan nama diri geografi, tapi di sini pisang Ambon adalah benda atau buah, ya, buah. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama resmi negara, lembaga resmi, lembaga ketatanegaraan, badan dan nama dokumen resmi kecuali kata tugas seperti dan, oleh, atau dan untuk. Misalnya Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Badan Kesejahteraan Ibu dan Anak. Ya, jadi dan di sini tidak huruf kapital. Selebihnya menggunakan huruf kapital. Jadi kalau ada kalian menemukan dan, oleh, atau untuk, ya, itu hurufnya kecil. Ya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama lembaga resmi, lembaga ketatanegaraan, badan, dokumen resmi, dan judul karangan. Misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa, dasar-dasar ilmu pemerintahan, ya. Jadi ada kata ulang, tapi untuk nama lembaga maka penulisannya harus huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, majalah, surat kabar, dan makalah, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Misalnya, dia adalah agen surat kabar Sinar Pembangunan. Ya, jadi kalau kita menemukan kata unsur judul dalam buku, majalah, surat kabar, dan makalah, jadi kita harus menggunakan huruf kapital, ya. Sinar Pembangunan,
Terus surat kabar waspada gitu ya, analisa. Contoh yang lain, bacalah buku bahasa dan sastra Indonesia. Dan di sini tidak menggunakan huruf kapital ya. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat dan sapaan yang digunakan dengan nama diri. Contohnya DR ya, titik, DR titik, kepanjangan dokter, STT, titik, sarjana ekonomi, S titik, K besar, P kecil, titik, sarjana keperawatan. Nah, itu tadi ya. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan paman yang digunakan dalam penyapaan atau pengacuan. Misalnya, adik bertanya, itu apa, Bu? Nah, di awal ini menggunakan huruf kapital. Dan juga kata sapaannya ya, bapak, ibu, saudara, kakak, adik, atau paman. Untuk sapaan itu harus menggunakan huruf besar. Besok paman akan datang. Silakan duduk, Dik. Nah, Diknya ini huruf kapital. Kata orang itu. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan yang tidak digunakan dalam pengacuan atau penyapaan. Contohnya, kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Nah, di sini kan tidak ada kata sapaan, makanya penggunaan huruf kapitalnya tidak dipakai. Jadi di sini tulis hurufnya kecil ya, bapak dan ibu. Semua kakak dan adik saya sudah berkeluarga. Kakak dan adik di sini penggunaan huruf kapitalnya tidak dipakai. Jadi karena di sini tidak penggunaan kata sapaan ya. Dia mempunyai saudara yang tinggal di Jakarta. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata Anda yang digunakan dalam penyapaan. Misalnya, sudahkah Anda tahu? Anda di sini kata sapaan, jadi penggunaan huruf kapital dipakai ya, jadi huruf A-nya besar. Siapa nama Anda? Ya. Jadi penggunaan huruf kapital itu dipakai untuk dalam penyapaan. Ya, itu tadi ya tentang penulisan huruf ya. Jadi pembahasan kita untuk kali ini tentang pemakaian huruf dan penulisan huruf kapital. Terima kasih sudah melihat video pembelajaran ini. Ustazah ucapkan terima kasih. Dan Ustazah ingatkan kembali untuk menonton video Ustazah dari awal hingga akhir karena itu sangat membantu dalam penulisan teks ya. Dan kesimpulan kali ini Ustazah sampaikan bahwa penulisan huruf kapital itu harus kita pahami ya nak. Jadi ada 15 yang harus kamu ketahui dalam pemakaian huruf kapital. Tolong dibaca kembali ya, di mana saja penulisan kapital itu dipakai. Dan Ustazah kasih tugas untuk video kita kali ini. Dan untuk semakin memantapkan pemahaman kalian, tugasnya adalah tulis kembali penulisan huruf kapital. Ya, tadi ada 15 poin. Tulis kembali ya di buku tulis bahasa Indonesia kalian ya. Catat ya. Jadi tugas kalian hari ini adalah mencatat penulisan huruf kapital di buku tulis. Itu saja tugasnya. Semoga bermanfaat. Ustazah sudahi dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya ya tentang penulisan huruf miring ya. Dan Ustazah tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.